Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel ini. Sebelum kita mulai, tulis di komentar, kamu nonton dari kota mana? Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, supaya kamu gak ketinggalan cerita-cerita kehidupan nyata yang lebih pahit dari drama manapun. Oke, sebelum cerita ini dimulai, kalian boleh menghakimi aku dulu. Bilang aku janda yang tidak tahu diri. Bilang aku atasan yang tidak profesional. Bilang aku perempuan tua yang sengaja lembur bareng staf muda demi perhatian murahan. Silakan. Karena itulah yang orang lihat dari luar. Tapi kalau kalian punya 2 menit saja untuk mendengarkan ceritaku, kalian mungkin akan sadar bahwa apa yang kalian sebut godaan itu sebenarnya lahir dari kesepian yang sudah menua di dalam dada seorang wanita yang terlalu lama sendirian. Namaku Erni. Dan inilah kisah yang tidak pernah berani aku ceritakan pada siapapun. Sampai hari ini. Namaku Erni. 43 tahun. Banyak orang bilang hidupku sempurna. Pekerjaan mapan, jabatan tinggi, rumah besar, mobil mewah, pakaian mahal. Kemanapun aku pergi, orang berdiri memberi jalan. Di kantor, setiap pintu terbuka sebelum aku menyentuhnya. Setiap suara berubah sopan saat aku datang. Ironisnya, semakin banyak orang yang menghormatiku, semakin sedikit orang yang benar-benar mengenalku. Aku adalah janda kaya, begitu mereka menyebutku. 3 tahun lalu, suamiku meninggal mendadak, dan sejak itu, dunia seakan kehilangan separuh warnanya. Rumahku tidak pernah berubah, ukuran tetap besar, tetap megah. Tapi entah kenapa, rasanya makin lama makin menelan diriku. Meja makan panjang itu kini hanya punya 1 piring. Kasur king size itu terasa seperti lautan kosong, dan ruang keluarga yang dulu penuh tawa sekarang hanya punya suara AC yang bersikap seolah ia satu-satunya yang menemani. Kadang, aku naik ke kamar, tanpa menyalakan lampu, berharap bayangan gelap itu bisa menghapus perasaan sepi. Tapi gelap justru menonjolkan kenyataan. Aku sendirian. Lembur adalah caraku melarikan diri. Jika aku pulang lebih cepat, aku harus menghadapi rumah itu. Jika aku pulang malam, setidaknya aku bisa tidur tanpa terlalu banyak berpikir. Di kantor, aku sibuk dengan target, meeting, klien, laporan, anggaran, apapun yang bisa membuat kepalaku tidak memikirkan kenyataan. Tapi semenjak suamiku meninggal, ada satu hal yang tidak pernah berubah. Tak ada satu orang pun yang menanyakan, "Bu Erni, apa ibu baik-baik saja?" Mereka hanya tahu aku kuat. Mereka hanya tahu aku tegas. Tapi tidak ada yang tahu bahwa belakang meja kerjaku, aku kadang harus menarik napas dalam-dalam untuk menahan tremor di tanganku sendiri. Hingga suatu hari, seorang staf baru masuk. Anton, 28 tahun, jauh lebih muda dariku. Tapi sorot matanya tenang dan penuh hormat. Dia selalu memperhatikan detail kecil yang bahkan para staf senior sering abaikan. Dan tanpa kusadari, Anton menjadi satu-satunya orang yang masih berada di kantor saat jam menunjukkan pukul 8, 9, bahkan 10 malam. Awalnya aku pikir itu profesionalisme, hingga suatu malam, saat aku mematikan monitor komputer, aku melihat Anton duduk di luar ruangan, menunggu. "Kamu belum pulang?" tanyaku. Dia berdiri, merapikan kemejanya. "Belum, Bu. Saya sengaja nunggu ibu. Kalau ibu lembur, saya nggak tenang pulang duluan." Jawaban itu membuat sesuatu bergerak di dalam diriku. Sesuatu yang sudah bertahan-tahan, terkubur. Sebuah rasa bahwa ada seseorang yang benar-benar peduli apakah aku pulang sendirian atau tidak. Malam-malam berikutnya, dia tetap menunggu. Kadang, dia membawakan teh hangat ke ruanganku. Kadang dia sekadar berkata, "Ibu butuh udara sebentar?" Saya sudah matikan lampu di ruangan lain. Sederhana,
tapi luar biasa berarti untuk seseorang yang sudah lama kehilangan kehangatan manusia. Aku mulai memperhatikan Anton diam-diam. Cara dia membereskan meja, cara dia menatap layar laptop dengan fokus, cara dia ragu-ragu sebelum mengetuk pintu ruanganku, dan cara dia tersenyum singkat ketika aku memujinya. Tidak ada apa-apa antara kami, tidak boleh ada, itu yang selalu kuingatkan. Tapi, setiap malam lembur bersama, ada satu hal yang terus menghantuiku. Kenapa keberadaannya membuat kantor terasa lebih hangat dari rumahku sendiri? Aku mulai menyadari sesuatu. Aku bekerja bukan untuk mengejar target. Aku lembur, bukan karena tuntutan. Aku tetap tinggal di kantor sampai larut, karena aku menunda pulang ke tempat yang membuatku merasa seperti tidak punya siapa-siapa. Dan dalam diam, tanpa suara, tanpa rencana, Anton menjadi satu-satunya alasan mengapa jam pulang tidak lagi terasa menakutkan. Malam itu, saat aku hendak mematikan lampu ruangan, Anton menatapku dan berkata pelan, "Bu Erni, kalau pulang sendirian itu berat, saya siap nungguin setiap malam." "Gak masalah kok," aku tidak menjawab. Aku hanya mengangguk, karena jika aku bicara, aku takut suaraku pecah. Di balik semua ini, aku tahu ada sesuatu dalam diriku yang mulai bangkit. Bukan cinta, bukan ketertarikan, tapi perasaan yang sudah lama hilang. Rasanya dilihat sebagai manusia, bukan sebagai jabatan. Dan itu jauh lebih berbahaya. Sejak malam itu, Anton selalu datang paling akhir dan pulang paling akhir. Bukan karena aku memintanya, tapi karena dia seperti tahu bahwa aku butuh seseorang berada di dekatku. Meski tanpa banyak bicara, kadang aku bertanya-tanya sendiri. Apakah dia melakukannya karena tugas atau karena sesuatu yang lain? Aku tidak berani mencari tahu. Cukup bagiku bahwa ada seseorang yang tidak membiarkanku sendirian. Walau hanya di ruang kantor yang dingin. Suatu hari, aku sedang menatap layar komputer terlalu lama, sampai mataku terasa panas. Tiba-tiba Anton mengetuk pintu. "Bu," katanya pelan. "Ibu udah kerja dari pagi. Saya buatkan teh jahe." "Ya, biar hangat." Aku menoleh, kaget. Tidak ada staf laki-laki seusianya yang peduli hal semacam itu. Tapi Anton benar-benar membawakan teh jahe ke mejaku 5 menit kemudian. Ia meletakkannya perlahan, lalu berkata, "Jangan terlalu dipaksakan. Ibu juga harus jaga diri." Kalimat sederhana itu menabrak tembok dalam diriku. Sudah 3 tahun aku hidup tanpa seseorang yang berkata begitu. Malam-malam berikutnya, hubungan kami semakin akrab. Akrab, bukan akrab yang melampaui batas, tapi akrab yang membuatku mulai lupa bahwa usia kami terpaut 15 tahun. Kami bekerja dalam diam, tapi keheningan itu terasa nyaman. Kadang, Anton membetulkan file yang salah kutulis tanpa menegur. Kadang dia menutup tirai jendela sebelum angin malam bertiup terlalu dingin. Kadang dia menyalakan lampu kecil di sampingku karena tahu aku tidak suka cahaya terlalu putih. Hal-hal yang dulu dilakukan oleh seseorang yang kini hanya tinggal nama di batu nisan. Dan aku benci mengakuinya. Tapi setiap kali Anton melakukan hal-hal kecil itu, hatiku seperti menghangat. Suatu malam, listrik kantor tiba-tiba berkedip saat hujan deras. Aku spontan menahan napas. Trauma lama membuatku takut gelap. Anton berdiri cepat, menutup kaca, lalu menyalakan senter ponselnya. "Tenang, Bu, saya ada di sini. Gak usah takut." Suara itu, suara yang tegas tapi lembut, entah kenapa membuatku ingin menangis. Setelah lampu kembali stabil, aku mendapati Anton menatapku, seolah memastikan aku baik-baik saja. "Hujan memang suka bikin listrik aneh," katanya santai, seakan ia tahu aku tak ingin pembicaraan itu terlalu dalam. Aku tersenyum lemah, berusaha terlihat kuat. Tadi saya kaget, sedikit saja. Bohongku. Anton hanya mengangguk.
tidak mendebat, seolah dia bisa membaca apa yang tidak kukatakan. Beberapa hari kemudian, ia naik lift bersamaku untuk pertama kalinya. Tidak ada pegawai lain. Suasana terasa berbeda. Lebih dekat. Di dalam lift, Anton berkata pelan, "Bu, kalau ibu butuh teman bicara, kapanpun saya siap." Kalimat itu membuat jantungku berdebar aneh. Aku menunduk, mengatakan, "Itu bukan tugas kamu, Anton." Dia tersenyum. "Saya tahu. Makanya saya bilang, saya yang siap, bukan pekerjaan saya." Lift terus naik, tapi rasanya aku yang turun ke tempat yang sudah lama aku tinggalkan. Tempat di mana kehadiran seseorang bisa membuatku merasa hidup. Aku pulang malam itu dengan langkah yang lebih pelan dari biasanya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku tidak takut pulang ke rumah yang gelap. Karena di kantor, ada seseorang yang membuatku merasa bahwa diriku masih layak diperhatikan. Dan aku tahu ini adalah awal dari sesuatu yang sangat berbahaya, tapi juga sangat sulit untuk kutolak. Hari-hari setelah itu terasa berbeda, bukan karena ada yang berubah antara aku dan Anton secara langsung, tapi karena aku mulai merasa kantor tidak lagi senetral dulu. Awalnya aku tidak sadar, sampai suatu siang, saat aku berjalan ke ruang meeting, dua staf perempuan yang biasanya ramah tiba-tiba berhenti bicara ketika aku lewat. Tatapan mereka sepat-sepat beralih ke komputer. Tapi aku melihat dari sudut mata salah satu dari mereka tersenyum sinis. Aku mengabaikan. Aku pikir itu hanya perasaan. Tapi beberapa hari kemudian, aku mendengar sesuatu yang membuatku berhenti berdiri di depan lift. Dia itu lembur karena manajer kita, tahu kan? Gila ya, masih muda, tapi dekat sama janda kaya. Siapa yang nolak? Halah, kalau bukan karena dia, Anton udah pulang jam 6. Mereka tidak sadar. Aku berdiri hanya 2 meter di belakang. Tanganku mengepal. Bukan karena marah, tapi karena malu. Aku berjalan pelan, agar langkahku terdengar. Mereka terkejut, langsung menunduk, pura-pura sibuk. Aku hanya tersenyum tipis, dan masuk lift. Tapi di dalam lift, tubuhku gemetar. Aku, Ernie manajer yang dihormati jadi bahan gosip murahan, semua itu membuatku ingin menjauh dari Anton. Berusaha menjaga jarak, berusaha kembali menjadi ibu manajer yang dingin dan profesional. Tapi semakin aku mencoba menjaga jarak, semakin nyata bahwa Anton bukan sumber masalah, melainkan satu-satunya tempat aku merasa aman. Sore itu, aku duduk sendirian di ruang kerja. Lampu kantor mulai padam satu persatu. Aku sengaja tidak memberitahu Anton aku masih di kantor. Mungkin agar dia pulang duluan. Mungkin agar aku bisa merapikan diri dan pikiranku. Tapi seperti biasa, dia mengetuk pintu dengan lembut. "Ibu belum pulang?" Suaranya datar, tapi peduli. Aku mendongak, berusaha terlihat tegas. "Anton, kamu gak usah nunggu saya terus." Itu bikin orang salah paham. Dia masuk pelan, menutup pintu. "Ibu yang salah paham," katanya tenang. "Saya nunggu, bukan karena perintah, tapi karena saya gak mau ibu sendirian." Kalimat itu menusukku 2 kali. Sebagai wanita, dan sebagai manusia yang sudah lama menahan rindu, aku menatapnya tajam. "Dan gosip-gosip itu, kamu tidak peduli?" Anton tersenyum kecil, menghela napas. Orang kantor memang suka ngomong. Tapi kalau saya berhenti melakukan yang benar, hanya karena takut omongan, buat apa saya kerja di sini, Bu? Jawaban itu membuatku terdiam. Bukan hanya karena tepat, tapi karena itu adalah sesuatu yang sudah lama tidak aku dengar dari siapapun. Loyalitas yang tulus. Anton melanjutkan dengan suara rendah. Lagi pula, saya lebih peduli sama ibu daripada sama omongan mereka." Jantungku berdegup. Aku mengalihkan pandangan, pura-pura mencari berkas. Tapi Anton berdiri di dekat meja. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Cukup untuk membuat keberadaannya terasa.
Saya tahu, saya cuma staf Bu, katanya. Tapi saya tidak akan biarkan Ibu menghadapi semua itu sendirian. Aku menutup mata sejenak, membiarkan kata-kata Nia mengisi ruang yang selama ini kosong. Dan ketika aku membuka mata lagi, Anton sudah menatapku dengan cara yang tidak berani diucapkan siapapun dalam 3 tahun terakhir. Bukan sebagai manajer, tapi sebagai seseorang yang pantas diperhatikan. Aku menelan ludah, pelan. Terima kasih Anton. Dia tersenyum kecil. Selalu Bu, dan untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, aku tidak merasa perlu bertahan sendirian. Tapi yang tidak aku tahu adalah, semakin aku merasa nyaman, semakin besar badai yang akan datang. Sejak gosip itu berembus, aku berusaha menjaga jarak dari Anton. Aku mencoba kembali menjadi Ernie yang tegas, profesional, tidak tersentuh. Aku mengurangi bicara, menghindari kontak mata, bahkan beberapa kali sengaja pulang lebih cepat agar tidak bersamanya terlalu lama. Tapi setiap kali aku mencoba menjauh, hidup terasa kembali dingin, seperti sebelum Anton datang. Kantor kembali sunyi, pekerjaan kembali hambar, dan lembur kembali terasa seperti hukuman, bukan pelarian. Sampai akhirnya, aku menyerah pada pikiranku sendiri. Menjaga jarak ternyata lebih melelahkan daripada menghadapi gosip. Malam itu, aku masih di kantor, memandangi layar komputer, tanpa banner-banner membaca isinya. Entah kenapa, aku ingin ada seseorang yang mengetuk pintu dan bilang bahwa aku tidak perlu kuat sendirian. Dan seakan semesta mendengar, ketukan itu datang. Anton masuk pelan, membawa 2 cup kopi hangat. Bu, saya tahu Ibu bilang jangan nunggu, tapi saya lihat lampu ruangannya masih menyala dari lorong. Aku menghela napas panjang. Anton, kalau kamu tetap begini, orang makin salah paham. Terserah mereka mau pahamin apa. Jawab Anton tenang. Saya cuma nggak mau Ibu bekerja sendirian. Aku terdiam. Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa terasa seperti sesuatu yang sudah lama sekali tidak aku dengar. Anton duduk di kursi seberang, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Dia membuka laptop dan membantu memverifikasi laporan tanpa aku minta. Dia fokus, tapi sesekali matanya memperhatikan apakah aku butuh sesuatu. Di tengah kesunyian itu, aku merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ketenangan yang dulu pernah kuanggap tidak akan pernah kembali. Setelah beberapa jam, aku menutup file terakhir. Ternyata, kamu banyak membantu ya, kataku. Anton tersenyum kecil, menatapku dengan lembut. Saya senang bantu Ibu. Kerjaan ini jadi terasa lebih hidup kalau Ibu ada. Kalimat itu seperti menarik napas yang tidak pernah kusadari selama ini kutahan. Aku menatapnya lama. Dan di tatapannya aku melihat sesuatu yang berbahaya. Kejujuran, ketulusan, dan rasa hormat yang melebihi batas pekerjaan. Anton, kamu sadar kan? Ini bisa jadi masalah. Dia mengangguk pelan. Saya tahu, tapi saya juga tahu, Ibu cuma butuh seseorang buat ada di sisi Ibu. Aku terdiam, karena benar, bukan cinta, bukan rayuan. Aku hanya butuh seseorang ada, seperti suamiku dulu. Sebelum dunia memisahkan kami, Anton tiba-tiba berdiri, menghampiri meja, lalu mengambil blazer yang terjatuh dari kursi. Dia merapikannya pelan, lalu meletakkannya di pundakku tanpa bicara. Gerakan kecil itu membuat tubuhku kaku, bukan karena takut, tapi karena terlalu lama aku tidak diperlakukan dengan kelembutan seperti itu. Bu, jangan terlalu keras pada diri sendiri, ucapnya pelan. Saya tahu Ibu kuat, tapi orang kuat pun boleh merasa lelah. Aku menunduk, menahan air mata yang ingin keluar. Tangan Anton berhenti di atas sandaran kursi. Tidak menyentuhku, tidak melewati batas, tapi cukup dekat untuk membuatku merasakan hangatnya kehadiran seseorang. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku ingin
seseorang bertahan sedikit lebih lama di sisiku. Aku menatapnya, dan Anton menundukkan wajahnya sedikit, seolah bertanya tanpa suara. Bolehkah saya tetap ada? Aku tidak menjawab, tapi tatapanku mengatakannya untukku. Di malam itu, di ruang kantor yang sunyi, hubungan kami secara emosional melangkah ke wilayah yang tidak pernah kami rencanakan. Tak ada sentuhan, tak ada pengakuan, tak ada kata suka atau sayang. Tapi hubungan emosional itu jauh lebih berbahaya daripada apapun yang bisa dilakukan oleh fisik. Karena mulai malam itu, aku tidak lagi lembur demi pekerjaan. Aku lembur karena Anton ada, dan itu adalah awal dari sesuatu yang nantinya akan menghancurkan lebih dari sekadar reputasi. Hubungan kami makin dekat dari hari ke hari, bukan karena kami menginginkannya, tapi karena setiap malam lembur bersama selalu membuat jarak itu mengecil sedikit demi sedikit. Satu kalimat kecil dari Anton, satu senyum kecilku, satu perhatian sederhana, tanpa sadar membentuk sesuatu yang seharusnya tidak pernah ada. Semua dimulai dari hal sepele. Suatu malam, aku batuk pelan, tidak keras, hanya batuk kecil, karena kelelahan tiba-tiba Anton berdiri, mengambilkan air mineral, tanpa aku minta. Bu, kalau lelah, jangan dipaksa. Ibu, bukan robot. Kalimat itu membuatku terdiam, karena aku sadar sudah lama tidak ada yang menegurku seperti itu. Tapi semakin dekat kami secara diam-diam, semakin keras orang-orang bicara di belakang punggungku. Di pantry, aku pernah mendengar suara seorang wanita berbisik. Makanya kalau janda, hati-hati, gampang jatuh hati sama anak muda. Lalu tawa kecil menyusul. Di lorong, saat aku berjalan bersama Anton, dua pria muda saling menyikut dan tertawa seolah melihat sesuatu yang lucu. Nafis, kalau aku bukan seorang manajer, mungkin mereka sudah bicara lebih vulgar. Aku mencoba tidak peduli, tapi setiap kali bisik-bisik itu terdengar, dadaku seperti ditusuk. Anton pun sadar. Suatu sore, saat aku sedang menandatangani berkas, ia berkata dengan nada yang tidak pernah ia pakai sebelumnya. Bu, kalau ada yang kurang ajar sama ibu, bilang ke saya. Aku menatapnya. Anton, kamu nggak perlu. Tapi saya mau. Potongnya cepat. Ada batas yang nggak boleh mereka lewati. Cara dia bicara, cara matanya menatapku, cara rahangnya mengeras saat menyebut mereka. Itu bukan sikap seorang staf. Itu sikap seseorang yang peduli. Dan itu membuatku semakin takut pada diriku sendiri. Karena perhatian seperti itu, perhatian yang melindungi, adalah perhatian yang pernah hilang sejak suamiku meninggal. Malam itu, lembur terasa berbeda. Langit gelap, hujan turun pelan, memantulkan cahaya lampu kota. Kantor sudah kosong. Hanya ruangan kami yang masih terang. Aku berdiri di depan jendela kaca, melihat kota yang basah. Tiba-tiba, Anton berdiri di sampingku. Tanpa sadar, aku berkata pelan. Kamu tahu, Anton, dulu ada seseorang yang sering berdiri di sini sama aku. Dia biasanya menggenggam tanganku saat hujan turun. Anton menunduk sedikit. Suaranya lembut. Itu suami ibu ya? Aku mengangguk, mataku berkaca. Aku rindu, bukan hanya dia, tapi aku rindu rasanya ditemani. Rasanya ada seseorang yang peduli, apakah aku bahagia atau tidak. Anton tidak berkata apa-apa. Dia tidak menyentuhku, tidak mendekat, hanya berdiri di samping, membiarkan aku bicara untuk pertama kalinya setelah 3 tahun memendam semuanya. Di tengah kesunyian itu, aku merasakan sesuatu yang tidak kukira. Kehadiran yang membuatku merasa hidup. Kemudian Anton berkata pelan, begitu pelan, hingga suaranya hampir tenggelam dalam hujan. Kalau ibu merasa sendiri, ibu nggak harus menghadapi semuanya sendiri. Aku menoleh ke arahnya. Tatapan kami bertemu. Ada kejujuran di matanya, ada keraguan di mataku. Dan ada sesuatu yang tidak boleh terjadi.
tapi sedang terjadi. Anton menarik napas panjang, seolah menahan sesuatu. Bu, saya mungkin salah ngomong, tapi saya nggak mau lihat ibu sedih terus. Jantungku berdetak tidak karuan. Aku ingin bilang padanya bahwa aku baik-baik saja, bahwa aku kuat, bahwa aku tidak butuh siapapun. Tapi semua itu akan menjadi kebohongan. Karena malam itu, untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun, aku merasa dilihat sebagai seorang wanita. Bukan sebagai jabatan, bukan sebagai janda, bukan sebagai pemimpin. Aku hanya Erni. Dan Anton membuatku mengingat rasanya menjadi manusia lagi. Namun, di balik kehangatan kecil itu, aku tahu sesuatu sedang bergerak di luar kendali. Dan batas antara kami semakin kabur. Ida tenang adalah cara dia menatapku. Ada rasa hormat, ada kelembutan, tapi juga ada perasaan lain yang tidak berani kuakui. Dan suatu malam, saat semua pegawai sudah pulang, kami kembali duduk berdua di kantor yang hening. Aku merasa gelisah, tidak tahu kenapa, ada ketakutan di dadaku. Takut pada hal yang bahkan belum terjadi. Anton, kataku pelan. Kamu seharusnya jaga jarak sama saya. Dia mematikan laptopnya. Menatapku serius. Kenapa? Karena gosip. Aku menggeleng. Tidak. Karena saya merasa kita mulai tidak memosisikan diri dengan benar. Anton mencondongkan tubuh sedikit, tapi tetap menjaga jarak aman. Saya hormat sama ibu, katanya. Itu gak akan berubah. Tapi kalau ibu berpikir saya di sini karena hal lain, bukan begitu. Aku ingin percaya, tapi suaranya, matanya, tidak sepenuhnya jujur. Dia melanjutkan, suaranya rendah dan tenang. Saya cuma nyaman dekat ibu. Ibu beda, ibu kuat, tapi sendiri. Ibu keras, tapi hati-hati. Ibu terlihat sempurna, tapi saya tahu ada sedih yang ibu sembunyikan. Kata-katanya membuatku terpaku. Anton menunduk, seolah takut salah bicara. Dan setiap kali saya lihat, ibu nahan semua itu sendirian. Rasanya, saya ingin ada di situ. Suasana hening. Aku merasakan sesuatu di dadaku yang sudah lama hilang. Sebuah rasa bahwa aku tidak perlu pura-pura kuat lagi. Tapi perasaan yang sama membuatku takut. Anton, kamu terlalu terlibat, bisikku. Kalau kamu terus seperti ini, kamu akan terluka. Dia menaikkan wajahnya, menatapku dengan mata yang jujur dan bergetar. Saya nggak takut terluka, Bu. Saya cuma takut ibu kembali sendirian. Perkataannya membuatku hampir tidak bisa bernapas. Bagaimana mungkin seorang anak muda yang bukan siapa-siapa mengatakan kalimat yang bahkan suamiku dulu hanya tunjukkan. Tidak pernah ucapkan. Aku berdiri, pura-pura merapikan meja, agar ia tidak melihat tanganku yang gemetar. Anton, kita harus lebih hati-hati. Tapi Anton bangkit, mengikuti, lalu berkata kalimat yang membuat seluruh tubuhku tersentak. Kalau hari itu hujan turun lagi, dan ibu berdiri di depan jendela sendirian, biarkan saya jadi orang yang berdiri di samping ibu. Hatiku nyaris runtuh. Itu bukan rayuan anak muda. Itu ungkapan seseorang yang benar-benar ingin mengisi ruang kosong yang selama ini kututup rapat. Aku menatapnya lama, terlalu lama, hingga aku sadar aku harus menghentikannya sebelum semua ini tak bisa dikembalikan. Tapi tidak ada kata yang keluar dari mulutku. Tidak ada penolakan, tidak ada peringatan. Dan diamku malam itu adalah diam yang paling berbahaya yang pernah kulakukan. Karena tanpa kusadari, Anton mulai percaya bahwa aku membiarkan dia masuk. Bukan sebagai staf, bukan sebagai bawahan, tapi sebagai seseorang yang mulai mengisi ruang yang pernah ditinggalkan oleh seseorang yang tak akan kembali. Dan itu adalah awal dari bencana yang tak bisa kuhentikan.